Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan, kepunyaan Allah Samato. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita bersama kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai malam hari kini, dan insya Allah melaksanakan salat tarawih di rumah kita masing-masing sama keluarga. Yang ambo muliakan para nenek mama, jadi pandai alim ulama, dunsana di kampung, di luar agam, sarato anak kemanakan, cucu-cucu dan ada di kampung. Kita kini di bulan puasa. Balainnya bulan puasa sebelum-sebelumnya. Bulan puasa kini kita tak boleh sama yang tarawih di masjid dah. Kita indak lo sama yang Jumaat dah. Sama yang Jumaat diganti sama yang dua. Sama yang tarawih di rumah sen. Sama yang jamaah di masjid. Indak lo dah. Kok dipikir-pikir ke dia inok manuangan kan yo barik rasanya dia. Bawa melatih diri awak selama kau untuk sembahyang bersama-sama ke masjid. Bawa awak melatih anak-anak awak dibawa ke masjid. Bawa awak melatih kini sehinggalah menjadi suatu kebiasaan dia awak. Kini tak boleh leh. Apa dah? Ayo. Payah lo adanya magak ikut dia agak-agak yang mana payah lo adanya ya. Tapi baala namanya doa. Nan niko dibuat di orang cadik-cadik di pemerintah, termasuk alim ulama, MUI dan segalanya, ketentuan-ketentuan kau untuk awak je sama ni. Bagus tu awak sama. Kondisi kini ko lah sama-sama kita jaleh, lah sama-sama kita tahu. Bahan sebenarnya di TV ko betul ikut tiap hari ya itu kaitun sana caranya. Cari sana TV ko tiap hari kini ko. iTunes saya sedonyo. Nama-nama Facebook cari lah tu. iTunes saya ceton. Musibah. Sehingga ikut sebenarnya Allah menepati janji Allah itu dan sebenarnya. Janji Allah tu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kini kau lah terbukti dan ialah cakap. Janji Allah itu terbukti kini. Setiap hari awak diantui dia rasa takut kini. Khawatir. Ada kata takut awak. Kena penyakit menular. Cik, saya awak kena habis pulang ke kampung dia. Mana kata takut awak belum? Boleh cari tempat-tempat lain tu. Kau nak dia bantu itu tak kaya heboh orang sebelum negeri gini tu. Untuk awak sini Sumatera Barat Gosena, bulan tanggal 26 Maret, pas sebulan yang lalu, itu baru pertama 5 orang yang kena. Kini kau boleh tahu tak? Lah 102. 102 orang kena dalam sebulan. Bayanglah tu.
Aku dah 100 ekor menyebar cik. Makonyo supaya nak menyebar, nak kanai awak kasadonyo. Makonyo diambil di pemerintah. Dibuatlah namanya pembatasan PSBB. Mulai dari Jakarta, termasuk awak di Sumatera Barat kok, dibatasi. Jangan keluar rumah. Jangan berkumpul-kumpul. Bakal jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, basobok je orang luntan tu orang tu nedo. Jangan-jangan dia membawa kuman penyakit kok. Salam siap dia atau menyambu elio yang kat seketik. Lah, aneh awak. Jangan berkumpul awak nak tentu. Tak masuk diri awak seorang. Entahlah membawa penyakit, entah hendak dan tentu awak tu. Awak ni boleh awak. Musuh tu nak nampak dah. Kau jalan musuh kan nampak bentuknya jalan dah, tak apa. Kau ni nak nampak dah. Akan dipangan ni. Habis kau lah, mandam manusia awak. Langit saya badan. Aku kai. Allah lemeh badannya. Dibawa ke rumah sakit. Dibawa orang ke rumah sakit kalau diisolasi. Dikurung awak, dikurung. Orang yang akan mencari awak tu pakai bentuk astronaut orang pergi bulan tu baru berusaha cari awak. Bidan, perawat segala macam orang-orang rumah sakit tu ada tor-tor tu pakai itunya baru cari awak. Kamu ambil awak pakai itunya dulu. Maka kalau nyetuk sebentar mencari awak tu. Itu wayonyo. Makanya pemerintah ba'a memutuh kini ko rantai ceko. Sehingga kini jangan pulang kampung itu syarat-syarat dirantau. Bagus jangan pulang kampung. Dirantau ceko membawa penyakit ceko pulang. Jakarta, Malaysia, alang terbukti kini. Ulang nak balik Malaysia. Bentuk di Pasaman. Ulang nak balik di Jawa. Batik tu pula. Aku lah bibit kau menyebar sekolah di kampung awak tu. Kini ditutup. Mulai dari Kapatang, Kapatang tak boleh naik leh, bawa penumpang leh. Kecuali bawa barang. Boleh. Oto kalau dari Pekanbaru, dari Bateh-Bateh kini kau ada ambil tu. Bantu 2 hari lalu 97 orang dari Malaysia, orang kampung awak. Lewatnya melalui Dumai. Tiba di Pikumbuah, orang Pikumbuah, orang 50 kota, ala diantar di bupati, wali kotanya keluar masing-masing Sunusang. 97 orang nasi sol di Cako, dikurung di Baso, di Gelat Baso. Baru dikurung. Tak tentunya membawa penyakit katnya. Tak tahu awak tu. Bisa saja dia membawa penyakit. Kalau nanti antan ke rumahnya Cako lah dicarian rumah isolasinya di wali negara sana. Ada yang mencari di Suayan. Suayan dibuatnya cek rumah. Kumpulan senan. 3 orang tu dan kena itu. Di Pikembuah tindak. Awak tentu ya. Makanya nan lain. Di kumpulan di Baso. Di Diklat Baso. Diawasi di situ. Selama sampai balik hari. Tapi kalau pemerintahnya menjapui ke sini dia dibawa pulang. Bantu orang awak dulu kalau tidak salah dia. Dari Salo, Biaru adalah yang pilih pulang aja. Jadi itu makanya kita batih tak boleh. Makanya di sana ambo sadanya kemanakan ambo dan di kampung hari kepuaso namanya ia nak pulang mama di kampung dah. Balik ke pulang. Padangku sirah. Nak agam saya sirah. Kini padangku sirah. Sirahnya kan Covid kau. Tak sirah bendera yang betul awak di agam tu. Sirah namanya, sirah kau daerah Babayo kena Covid kau. Aku mamak pulang ke kampung. Mamak sendiri ragu gini kau. Entahlah doe kuman di badan kau. Adik setiap hari bersawak jurang dari Padang lah. Kini lo usah lo ngurung-ngurung di Sunsurang. Kau nak perlu nak keluar dah. Kau nak berani pulang kampung dah. Kok pulang mamak ke kampung? Banyak ke basalamnya dia biaya-biaya bekolah. Kini abang gadi ni ada tuak kini kau mah. Tak mahu salam alaikum. Kami bedo awak. Itulah. Awak batih diri awak kini
Wak memanfaatkan kini ko bulan puasa. Bulan puasa ko kita cuba semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri ke Tuhan, kepada Allah. Sempatan dia awak kini sembahyang di rumah je anak-anak. Dia menantu sampai imam awak di rumah. Kalau selama awak ke masjid kini di rumah. Apabila kekompaknya awak dia. Gadun sana. Kemudian kok tapaso juga keluar, pakai salah masker. Kok tapaso pergi balik rokok, gay kelapau pergi merokok dia orang hari puasa malam merokok. Kok malam kok kabuko kok kembali pabukuan pakai masker. Masker pelampuk muncuang gua penyongkok tu nah. Ada masker ini induk pelipang-lipang muka tu dah. Itu masker lah namanya tu. Yang pelipang-lipang muka tu nah. Nak masker itu dah. Masker untuk menentangi dos supaya liu nak nyambung ni cengecek nak menjebul liu keluar. Kalau orang dah nak lindar kau awak. Jadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang nan pulang dari rantau ke kampung. Ada jo dia lama lari dia rantau dia pulang je, nyari paso je pulang. Kan ada dia. Untuk dengan kecian jako dak hampir 1,000 orang sehari 3 orang kampung ini. Orang awak je, dosa nak awak banyak. Tak bisa hidup nyari rantau tak paso je pulang. Kalau nyampang pulang dosa nak awak jako awasi bersama-sama. Kalau perlu carian dangau ceknya, panciannya di dangau, kalau nak ada rumah, abuennya di situ. Di pancian tu mukasuknya tetap diperhatian makannya selalu macamnya. Cuma ditempatkannya di situ, di stadion tampik laloknya. Di stadion biko makannya diantan ke sinan. Aku tanggung jawab kita bersama. Salam sampai balik hari. Sampai balik hari biko tetap menjaga. Itu perlu. Jadi kepada Nyek Wali, kepada Nyek Jorong, Nyek Tua Kampung, cubalah. Perhatian manalah di sana awak nak pulang. Kau nak pulang dari Malaysia, tunggu balik dulu. Pulang ni kau menganya awak lai. Ditatah hendak tatah, bertatah batang padi ditagah hendak tatagah. Di terima, senya lai. Tu macam itu namanya. Ni kau nak awak je, kau mengawak lai. Jadi itu. Jadi kalau indak awak hati-hati, ayo nak ada lah habis awak ke kampungnya. Cik sen jadi nang kanai. Cik kau mular kau duduk ni lapau. Motor tar di lapau. Paine ke musaji. Masalah-masalah di musaji. Musaji itu ya berhasil bisa kita desinfektan dan segala macamnya. Ada semprot berapa itu segala macam. Kalau orang nanti bawa cakap kan tak tentu dia awak dah. Awak tak bisa larang orang singgah ke musaji dah. Makanya itu mengko pemerintah. Dan ikolah diakuilah dikaji di Majelis Ulama. Tak pandai-pandai pemerintah kan doh. Alan lebih dari mui dia orang sekian santiang sedang sadanya rumah. Dikaji. Mancancang maladasan mengaji jodalia. Jodalia dibuatnya keputusan itu di Majelis Ulama, tak sembarang keputusan saja doh. Kalau sama tahu waknya Jobuya Agus Rizal tu, itu macam orang santiang tu. Kalau tak dengar dia kajinya selama kau, aliau mana nak mengecian macam itu? Kabarnya lah. Dah liau mana? Kalau sekolahnya di Malaysia. Asian engkau percaya oleh sekalian ulama. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan kaulil amri. Siapa yang kata judi oleh amri awak? Allah pasti ulama. Pemerintah. Pemerintah bersama-sama dengan Majlis Ulama memutuskan itu. Kita ikut itu. Kemudian dusana ambo kesadonnya di kampung. Saya dan Merapi je Singgalang. Yo. Kita manfaatan bulan puasa gini kok. Kalau batu-batu awak berpuasa mengerti je bulan Ramadan, je bulan puasa kok. Itu kita namanya mengendalikan hawa nafsu, saum. Jihadun nafs.
berjihad hawa nafsu. Segala keinginan awak batih. Termasuk ada cakap keinginan untuk keluar rumah, keinginan untuk pulang kampung, keinginan untuk dusana awak pulangnya, kemudian anak awak dan tahu pulang dia, sebab dia nak di raya segala macam. Itu kita tahan untuk maslahat kita bersama. Dan kita harus jujur. Harus jujur dengan kondisi kok. Jangan tiba di mata, di peciangan, tiba di parit, di kampian lo. Aku tiba dan awak pulang Awak suruh-suruhan, tak ada kecil-kecil ke orang tu. Itu tak jujur awaknya. Puasa kau melatih jujur. Hasil kalau puasa, tidak parit siang hari, nasi ada, air ada, awak awi. Tak makan ada, awak jujur. Walaupun barih awak nama bali, nasi bini awak nak masak, tapi tak makan, kena jujur. Atau bawaan kai kondaknya. Supaya covid iko selesai. Tak berantai-rantai, putih rantainya kok. Terbuka awak dengan segala informasi, segala dan awak kita ketahui, kita lihat. Jangan dilampuk-lampuk, jangan disauk-sauk, jangan ditutui. Sepandai-pandai membungkui, menyuruhan samojo membungkui tulang jadi daun talih. Kalau semua tahu awak selama kau, kalau tulang dibungkui jadi daun talih, akan betul kapal baun juonyo. Kapal baun, katahu jo. Dilatih awak jujur itu yang pertama. Yang kedua, kita dilatih dalam puasa untuk disiplin. Kalau tiba waktu berbuka lalu beliau makan. Awak disiplin menunggu waktu berbuka. Kita disiplin jo aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada namanya protokol Covid. Ada atur dia benda. Ada nak boleh, ada boleh. Aikolah nak selama kau disosialisasikan disampai dek. Mulai dari niat jorong. Niat ketua kampung katanya, anda boleh keluar rumah, di rumah saja. Keluar pakai masker. Jangan berkerumun, jangan berkumpul-kumpul, jangan duduk-duduk di lapau. Kok kaparat dah, dopelah kaparat. Kau nak kaparat balu iko. Jangan kau nyibik pada dia iko. Kau ke sawah, tak dia ke sawah. Cuman dia makan banyak balu di sawah tu. Itunya. Dan berkumpul-kumpul aja, jaga jarak. Supaya tak saling menularkan satu dengan yang lain. Disiplin wak terhadap hal itu. Yang ketiga, puasa melatih kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan diri awak. Bahwa diri awak dilihat oleh Allah. Pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau sadonya kita lah bertanggung jawab, pemerintah lah jalih lah bertanggung jawab. Pasti tanggung jawab. Alabara pemerintah mengkucurkan dana, menyediakan dana, refocusing namanya, difokuskan ke sadonya seluruh anggaran pemerintah kok untuk penanggulangan Covid kok. Mulai dari rumah sakitnya, pelengkap dirinya, pengobatan segala macamnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab kita masyarakat adalah taat kepada yang digariskan di pemerintah. Itu tanggung jawab. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tanggung jawab. Kemudian nang kampe peduli. Peduli koikon yang kita rasuan kini ba'a susahnya dalam kelaparan di siang hari. Bara banyak dosana-dosana kita kini ko. Mungkinnya selama ko kerja jadi tukang ojek. Mungkinnya selama ko manggalih kali liang berdagang garendong segala macam. Mungkinnya selama ko bakal kerja di tempat-tempat wisata, perhotelan dan segala macam. Kini nyo PHK pulang di kampung awak. Tak ada pencariannya lah di kampung. Itu kita perhatikan bersama-sama. Di samping pemerintah lama alokasikan yang BLT Kemendes, BLT daripada sosial, kemudian prakerja, kemudian ada ulun dari provinsi, bantuan provinsi, kemudian ada dari kabupaten. Sadonyo ndak akan cukup. Bara katalog di pemerintah sebanyak ko rakyat Indonesia. Tak ketaluk di pemerintah dah. Makanya masih diperlukan kepedulian orang-orang kaya yang ada di kampung terhadap dosana-dosana awak, sekalian awak di kampung. Perhatian. Peduli. Kemudian yang keenam, kerjasama. Harus bekerja sama semua pihak.
seluruh masyarakat, dari nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, bunuh kanduang, pemuda, kerja sama sadonya, bantu mengawasi bajalannya kok, sehingga persoalan kau selesai. Yang ketujuh, yang terakhir, yang kunci dari kau adalah sabar. Sabar awak menahan ego awak cako. Onde ada niyo kasambayang jo ni musaji nyo, tahan itu dulu. Ada niyo kapai jo sampai nyumat nyo kau nak sekolah jadi kata pihak lain, tahan itu. Kau sabar namanya. Ada yang kasambayang berjamaah jo nyo, biarlah ada yang cari jauh-jauh malah. Anda sabar. Ada yang kasambayang tarawih jo. Kamu saji jo, anak sabar wak. Amang garumeh jo wak. Kemudian bercuap-cuap lah wak, menjadi provokator lah wak di Facebook, di mama media, di lapo-lapo mengecek lah wak. Alah, santianglah majelis ulama pada wak leh. Kalau lama liko tinggi sekolah orang-orang duduk di majelis ulama itu mah. Ada suara jawab do. Tak perlu lah berdebat berdali je nyodo. Serahkan ke nyo. Itu sabar wak. Sanak-sanak sadonyo, kemanakan namo dan di kampuang. Kalau kita ikuti dengan samparono, yakinlah baso kemenangan awak nanti dalam beribadah selama bulan puasa dengan memakai sifat-sifat yang dididik selama bulan puasa, yang akan menjadikan awak orang yang bertakwa, menjadi orang yang menang. Kita pun akan menang bertempur jo COVID-19 ko. Kalau tujuh sifat cako kita pakai. Jadi baret memang. Itulah ujian yang tak pernah diuji oleh Allah sebelum ko. Salah bangok di tepuk hidung dah. Kini ko baru merasa niko. Mungkin ini niat sadonya kini kalau baru merasa nanti ko baliknya ujian. Tapi yakinlah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Kalau Allah memberikan ujian yang berat, berarti hasilnya kalau kita lulus nilainya lebih tinggi. Itulah pasti. Limau nampak yang lama. Sakit ketek-ketek dulu ada limau kacang. Abaduri-duri betang itu. Basari, bare untuk lepek menjadi limau tu. Kadang menjuluk-juluk saja. Adik manisnya, adik lamanya, awal tiko lagi. Dek bareknya, ujian ko hasilnya rancak nantinya. Ingat, di sanak-sanak sadonyo. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dimenangkan di bulan Ramadan. Perang Badar dimenangkan di bulan Ramadan. Perang Uhud dimenangkan di bulan Ramadan. 10 November arek-arek Surabaya dimenang di bulan Ramadan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia di bulan Ramadan. Jadi kita sadonyo harus yakin bahwa COVID durjana itu harus kita kalahkan, bumi hanguskan di bulan Ramadan. Baca rohnya. Ya dengan cara bercakap. Sifat-sifat yang dididik untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, adil, peduli, sabar. Dan ketujuh sifat tadi ada asma Allah sebenarnya. Asmaul Husna. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Ketika kita berlaku jujur, karena kita pernah berjanji dan bersumpah dengan Allah
al-mu'min. Ketika kita berlaku disiplin, karena kita pernah berjanji dengan Allah al-matin. Dan ketika kita merasa mampu untuk peduli, karena kita kagum dengan Allah ar-Rahman ar-Rahim. Dan ketika kita mendambakan kesabaran, karena kita pernah berjanji dengan Allah yang dalam asmanya As-Sabur, Asmaul Husna. Bayangkan, dusana-dusana kasadonyo, kalau sifat-sifat itu kita selalu bersama dengan Allah, kekuatan apa yang indahkan diagih di Allah ke kita bersama. Yakinlah itu. Kalau sadonyo kita lah yakin, kita amalkan. Kita jujur, kita disiplin, kita bekerja sama, kita sama-sama bertanggung jawab, kita peduli, dan kita sabar, insya Allah COVID tidak akan bisa merajalela di bumi Ranah Minang, di bumi Indonesia, karena kita lah disiplin untuk memutus rantainya untuk masuk. Karena umumnya duitnya indak lo lamu. Tapi kalau kita agak tampe ini akan merajalela, pindah dari satu orang ke orang lain, dan akan menghancurkan, akan membunuh. Bayangkan, ambo tidak bisa membayangkan kalau ada dusana ambo kemanakan nambo yang kanai positif, tidak kamu sobok waleda, jangan kamu lihat. Kalau Allah janjikan, ini akan diantarkan langsung. Kalau yang bisa wak mensalat gaibkan saja. Tentu kita bawa usaha maksimal. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, nasib kaum bangsa, kalau tidak ada upaya untuk merubah. Kita yang akan merubah. Dengan tekad kita bersama, insya Allah COVID itu bisa kita atasi menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Nanti ketika Idul Fitri, hari kemenangan, kita betul-betul bertakbir bersama-sama merayakan hari kemenangan. Kemenangan kita selaku orang yang muttaqin, dan kemenangan kita bertempur melawan COVID-19. Kapan dusana-dusana ambo, bapak-bapak kita, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah yang telah bahu-membahu membimbing kita bersama, mengeluarkan aturan-aturan, memberikan fasilitas-fasilitas, bantuan-bantuan dalam bentuk BLT, bantuan-bantuan prakerja dan sadonyo, yang menganggarkan di APBD provinsi, APBD kabupaten kota untuk masyarakat. Semoga apa yang bapak-bapak lakukan menjadi zikir dan catatan amal bagi bapak-bapak kasadonyo. Bagi para bapak-bapak kita dari polisi, tentara, Pol PP, perhubungan dan sadonyo yang hari kini siang malam makaryo di bateh-bateh provinsi, bateh-bateh kota, dan di jalan-jalan untuk mengawasi. Termasuk Babin Kamtipmas, Babinsa, bersama pengatua-pengatua kampung yang bakarajo. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal. Inilah sarana jihad dari bapak-bapak kasadonyo. Dan bagi para pahlawan-pahlawan yang berada di gerda terakhir, di benteng terakhir COVID, dusana-dusana awak, para dokter, para perawat, para orang-orang yang bertugas, tenaga medis di rumah sakit, di labor, dan dimanapun, yang berperang melawan COVID ini, yang mereka tidak bersobok jo anak bininya, karena di rumah sakit di karantina pulanya. Mudah-mudahan juga ini adalah bagian dari zikir, amal yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sadonnya kita meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita, buat tidak ada yang lain. Apa yang kita kerjakan hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa.
Kita berbuat, kita berazam. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Berusaha kita maksimal. Kalaupun Allah memberikan yang lain sesuai dengan kehendak Allah, inilah ketentuan Allah untuk kita semua. Bahkan kalaupun kita gugur di medan jihad ini, insya Allah Allah akan mencatat kita sebagaimana syuhada yang bertempur di medan perang. Dan kita bertempur melawan musuh yang menimbulkan mudarat terhadap umat manusia. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu memenangkan pertempuran yang maha hebat ini. Seluruh kasado kemanakan nambo yang di kampung, dusana yang dirantau maupun di kampung, kita pahami kok kini secara paripurna di bulan Bayat, di hari Bayat, bulan Bayat, di bulan suci Ramadan kok, supaya kita betul-betul terhindar dari bencana dan musibah, supaya memang cepat berlalu bersamaan dengan berlalunya kembalinya kita ke fitrah kita. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.